Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas ketakwaan kita, maka semakin kuat jiwa kita, semakin bahagia kehidupan kita, semakin dibimbing di jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan membimbing di dalam kehidupan kalian. Dan takwa ini adalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa ketika kelak kita akan menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu risalah penting yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatun nufus, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan jiwa umatnya. Dan ini salah satu risalah penting yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jiwa manusia rentan mudah putus asa. Jiwa manusia mudah terkontaminasi. Jiwa manusia ini terkadang sangatlah lemah ketika tidak diisi dengan keimanan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah jiwanya, keluh kesah. Ketika diuji dia putus asa. Ketika dia dalam keadaan lapang muncul sifat kikirnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar merawat jiwa kita sebagaimana kita juga merawat badan kita. Karena manusia, jiwa dan raga harus menyatu, terpadu, tidak terpisahkan. Sehingga Nabi SAW mengingatkan pentingnya tentang tazkiyatun nafs, karena salah satu risalah yang beliau bawa adalah mensucikan jiwa manusia. Paling tidak ada 3 langkah jamaah sekalian agar jiwa kita senantiasa terjaga, tersucikan dari berbagai macam noda yang menghancurkan jiwa manusia. Yang pertama adalah at-takhliyah. Hendaklah kita membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit rakus, sombong, riya, pamer, ujub, dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Karena jiwa manusia itu ketika dia rakus tidak akan pernah ada ujungnya. Sampai Nabi mengingatkan, laukana libni adam wadiyani min dhahab labtagha wadiyan salisa. Kalau anak Adam memiliki 2 gunung emas, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Alias dia tidak akan pernah puas ketika mengikuti keinginan syahwatnya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ketika manusia mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka dia akan melampaui batasnya. Melampaui batas inilah yang menyebabkan jiwa manusia menjadi sakit. Maka harus ditakhliyah, dikendalikan, dihentikan. Jangan diperturutkan keinginan-keinginan. Cocokkan keinginan-keinginan kita
dengan syariat. Perhatikan yang halal dari yang haram. Tidak semuanya harus diambil kalau itu bukan hak kita. Harus dihentikan alias tidak diperturutkan. Ini menjadi salah satu cara yang terpenting agar kita tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau diperturutkan, dia akan menjadi Tuhan palsu di dalam jiwa manusia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan palsu di dalam dirinya. Ini yang pertama jamaah sekalian, at-takhliyah. Kosongkan dari kepentingan syahwat hawa nafsu di dalam jiwa kita. Yang kedua, cara mensucikan jiwa itu adalah dengan at-tahliyah, mengisi, menghiasi, menyibukkan jiwa kita ini dengan berbagai macam amal kebaikan. Laksanakan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Karena iman manusia itu yazidu wa yanqus. Iman manusia di dalam jiwanya itu bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bitta'ah, iman akan bertambah di dalam jiwa manusia itu ketika dia sibuk dengan ketaatan. Ketika azan, cepatlah kita mendatangi azan untuk sholat, jangan ditunda-tunda. Semakin kita menyibukkan dengan ketaatan, maka nutrisi keimanan akan bertambah. Demikian juga ketika manusia itu mulai lalai, mulai mengolor-ngolor waktunya, maka yang terjadi adalah was-was setan yang masuk di dalam diri, sehingga kosong dan berkurang itu keimanan. Karena iman itu yang kusu bil maksiyah, dia akan berkurang atau bahkan hilang disebabkan oleh kemaksiatan. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengosongkan diri kita dari kemaksiatan dan kepentingan syahwat hawa nafsu, dan kemudian yang kedua setelah kita menyibukkan dengan ketaatan dan memenuhi secara responsif untuk memenuhi panggilan Allah, maka yang ketiga adalah tahqiqul ubudiyah. Hendaklah kita senantiasa istiqomah. Iman dan istiqomah ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Istiqomah di jalan kebenaran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus sembahlah Allah, istiqomahlah di jalan Allah sampai datang kepadamu kematian. Al-yakin yang dimaksud di ayat ini adalah sampai datang kematian. Tetaplah istiqomah. Walaupun istiqomah itu berat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beruban, uban Nabi tidaklah banyak di akhir hayatnya. Uban Nabi sekitar 16 sampai 21 helai saja, tidak banyak. Ketika Nabi beruban, ditanya oleh sahabat, engkau telah beruban ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau beruban? Maka beliau menjawab, syayabatni Hud, yang membuat aku beruban ini ada satu perintah di dalam surat Hud, yaitu perintah Allah, wastaqim kama umirta, istiqomahlah di jalan Allah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi Nabi sendiri istiqomah itu memang sangat berat. Istiqomah itu memang tidak mudah, tapi harus diperjuangkan. Sampai Nabi pun beruban gitu. Ini yang harus kita contoh. Jangan mudah terseret arus, jangan mudah terseret kepentingan hawa nafsu. Kita meninggalkan walaupun berat, atau kita melaksanakan perintah walaupun berat, tetap jalan tertati-tati di jalan Allah. Kita harus tetap lurus, tidak boleh bengkok, dan juga tidak boleh terjatuh. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Wastaqim, istiqomahlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah di atas kebenaran inilah yang akan menyebabkan jiwa seseorang menjadi jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah dia akan dipanggil oleh Allah, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Tiga hal inilah yang menjadi penyebab orang jiwanya dibersihkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jiwa kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari maksiat dan didekatkan dengan ketaatan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalliya wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi wa amarukum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la ansiran illa yassarta wa la hajatan hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa antana wa yassartana ala qada'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.